Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Aisyah Fitri dengan NIM angka 3205. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas UTS pembelajaran IPS SD atau MI. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial dan mengapa ilmu pengetahuan sosial penting dalam kurikulum sekolah dasar? IPS merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Tingkah laku manusia dalam masyarakat memiliki berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, aspek mental, aspek budaya, aspek hubungan sosial. Pembelajaran IPS berperan merealisasikan ilmu sosial yang bersifat teoritis kehidupan nyata di masyarakat. IPS penting dalam kurikulum dasar karena secara substansi, materi IPS di tingkat persekolahan mengintegrasikan berbagai ilmu sosial dalam pembelajarannya. Pengintegrasian berbagai ilmu sosial tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan siswa. Sehingga melalui pembelajaran IPS diharapkan siswa tidak hanya mampu menguasai teori-teori IPS di kehidupan masyarakat, tapi juga mampu menjalani kehidupan nyata di masyarakat sebagai insan sosial secara dewasa dan bijak. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Adapun tujuan dari mata pelajaran IPS yaitu membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan masyarakat. Kemudian membekali peserta didik dengan kemampuan memahami, menelaah, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, membekali peserta didik dengan menyadari nilai-nilai sosial dan kemanusiaan serta sikap berkomitmen. Komponen yang kedua yaitu komponen materi. Materi pada pelajaran IPS yang dapat diajarkan kepada peserta didik tidak hanya bersumber dari kehidupan sehari-hari, tapi juga dapat berasal dari buku-buku novel, buku-buku cerita, koran, jurnal, majalah, makalah yang dapat dibaca oleh peserta didik sebagai sumber materi pembelajaran IPS yang berguna membina kepribadian peserta didik. Mata pelajaran IPS di SD terdiri dari berbagai disiplin ilmu, yaitu geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Yang ketiga yaitu komponen strategi. Tercapainya tujuan pembelajaran erat kaitannya dengan kemampuan dalam memutuskan strategi pembelajaran apa yang digunakan. Sebelum menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi, guru harus paham dengan tujuan pembelajaran. Dalam pemilihan strategi pembelajaran, terdapat 3 faktor yang harus diperhatikan, yaitu belajar, lingkungan belajar, dan besar kecilnya kelompok belajar. Terdapat 2 pendekatan penyampaian materi isi kurikulum. Pertama, pendekatan yang berpusat pada guru, yang mana guru lebih berperan dominan dibandingkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, lebih memusatkan kepada peserta didik, di mana peserta didik lebih dominan daripada gurunya dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu komponen evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kurikulum secara menyeluruh dan termasuk penilaian terhadap kegiatan evaluasi itu sendiri. Kegiatan tersebut dapat menghasilkan feedback agar dapat memperbaiki dan menyempurnakan komponen-komponen kurikulum yang dikembangkan. Hasil evaluasi memiliki fungsi yaitu sebagai input dalam menentukan keputusan pada kurikulum dan pendidikan. Hal ini ditujukan kepada pemegang kebijakan terhadap pendidikan serta petugas pengembang kurikulum maupun pelaksana kurikulum, yaitu guru dan kepala sekolah. Ketiga yaitu mengapa guru mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI atau SD. Guru mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS bertujuan supaya dapat mencintai
supaya siswa dapat mencintai tanah kelahirannya, siap menghadapi tantangan di masa depan, serta memiliki cita-cita mengembangkan potensi kearifan lokal budaya, sehingga daerahnya dapat berkembang seiring dengan tantangan era globalisasi. Melihat perkembangan zaman yang kian pesat dan pengaruh globalisasi yang begitu kuat, dikhawatirkan pembelajaran berbasis kebudayaan tidak berjalan dengan baik. Perubahan pada era modernisasi ini juga akan berpengaruh terhadap pendidikan. Modernisasi ini juga berpengaruh terhadap pola pikir peserta didik sebagai sarana pengembangan pendidikan karakter sejak berada di sekolah dasar. Maka dari itu, pendidikan berbasis kebudayaan sangatlah penting. Nilai kebudayaan yang diterapkan juga sangat penting untuk membentuk karakter peserta didik, sehingga peserta mampu menggali potensi dalam pembelajaran yang berorientasikan kebudayaan. Kepekaan sosial juga ditingkatkan pada pembelajaran IPS ini, sehingga peserta didik mampu mengamati permasalahan sosial yang terjadi dan memikirkan bagaimana cara mengatasinya dengan sikap dan kebiasaan yang telah ditanamkan dalam pembelajaran IPS. Yang keempat, bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberikan kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya mengandung nilai-nilai dan sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dan masyarakat. Perubahan sosial yang berdampak positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku, dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada. Yang kelima, praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang identitas diri dan keluarga. Ibu guru akan bertanya kepada siswa, di dalam rumah ada siapa saja? Di dalam rumah, semua yang ada di dalam rumah itu disebut dengan keluarga. Lalu guru menjelaskan siapa itu ayah dan bagaimana perannya. Siapa itu ibu dan bagaimana perannya dan seterusnya. Kemudian guru memberikan kesempatan untuk siswa bertanya yang belum dipahami dengan materi pembelajaran. Guru membagi menjadi 3 kelompok, dan setiap kelompok akan berdiskusi dengan tema pembelajaran, dan guru di situ sebagai fasilitator. Setelah siswa menyelesaikan diskusi tersebut, lalu guru menyuruh satu siswa maju ke depan dari kelompoknya masing-masing untuk menirukan menjadi seorang anak, ibu, dan ayah. Kemudian juga menirukan bagaimana peran menjadi anak, ibu, dan ayah dalam satu rumah tersebut. Jika sudah, guru akan mengevaluasi, memberikan pertanyaan ulang tentang materi yang telah dipelajari. Untuk analisisnya menggunakan pendekatan kontekstual di mana guru mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan memotivasi siswa mengaitkan antara pengetahuan yang dipelajari dan penerapannya dalam kehidupan mereka. Menggunakan strategi kooperatif, di situ siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar. Di situ menggunakan metode diskusi, yang mana siswa berdiskusi tentang topik tertentu dengan bimbingan guru. Menggunakan teknik role play,
Siswa memainkan peran tertentu dalam situasi tertentu untuk memahami konsep atau topik tertentu. Itu tadi presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.